رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan waktu untuk kembali mengikuti kajian kitab An-Nida ila Murabbin wal Murabbiyat. Yang lalu kita telah bahas terkait dengan hukuman-hukuman yang harus dihindari oleh seorang pendidik, oleh seorang pengajar, oleh seorang guru. Seperti yang telah kita pelajari, yaitu menampar wajah, ucapan kasar, kemudian memukul ketika emosi, demikian juga emosi yang berlebihan, ya. Ini satu hal yang tidak baik, satu hal yang tidak baik, apalagi sampai menendang, ya, memberikan hukuman dengan cara menendang si pelajar, menendang anak-anak didik kita. Ini suatu hal yang kurang tepat, bahkan tidak tepat dilakukan oleh seorang pengajar. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita juga telah pelajari bagaimana cara melakukan terapi ataupun kiat dalam meredakan amarah ketika kita sedang amarah. Bagaimana kiat nabawi, ya, bagaimana cara syariat Islam mengendalikan emosional. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa'alaikum, di sana juga ada hukuman-hukuman yang layak untuk dipertimbangkan bagi seorang guru, yaitu hukuman-hukuman yang tentunya ada faedah. Ya, hukuman-hukuman yang ada faedah. Jadi si murid juga merasa dia sedang dihukum, dan ketika dia dihukum ada faedahnya kembali kepada sang murid. Hunaka uqubatun tarbawiyatun najihatun yajdaru bil muallim isti'maluha nahwal mukhalifin li adabid darsi wa makanatil ustad. Di sana ada hukuman-hukuman yang insya Allah bermanfaat, ya, yang berhasil. Hukuman-hukuman dalam dunia pendidikan, ada hukuman-hukuman yang berhasil, ya, yang sangat penting bagi seorang guru untuk mengetahuinya dan melaksanakannya melaksanakan dan menerapkannya terhadap para murid atau anak-anak yang memang melanggar adab, anak-anak yang melanggar peraturan yang ada. Wahia uqubatun tarbawiyatun ma'munatun al-awaqib, yaitu hukuman dalam dunia pendidikan di mana hal itu aman, ya, tidak berefek negatif bagi anak-anak. Wa madmunatun
wa matmunatun najahi bi masyiatillah, dan insyaallah sukses dalam mencapai targetnya. Wahia ala anwa, ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu an-nushu wal irsyad, nasihat dan pengarahan. Ya, nasihat dan pengarahan. Dan ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya nasihat dan pengarahan ini juga sangat penting untuk semua orang. Untuk semua orang sangat penting mendapatkan nasihat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi seolah agama itu semuanya ya nasihat. Dan memang ikhwah, seluruh agama Islam ini ya, yang tercantum, yang terdapat dalam agama Islam, semuanya itu adalah nasihat untuk manusia. Yang apabila manusia ini melakukannya, maka baik untuk kehidupan mereka, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Demikian ikhwah, ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Demikian ikhwah. Ya, sama seperti al-hajju Arafah. Ya, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Haji itu Arafah. Kemudian ikhwah, ketika dikatakan haji itu Arafah, haji itu wukuf di Arafah, padahal banyak kegiatan haji-haji yang lainnya, ya, seperti melontar 3 jumroh, kemudian tawaf ifadah, menyembelih hewan, tahallul, dan lain-lainnya, ya, bermalam di Mina, ya. Namun puncaknya adalah Arafah. Demikian. Agama juga seperti itu. Dalam agama ini ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah, bahkan di sana juga ada dicantumkan kisah-kisah para orang-orang soleh terdahulu, kisah-kisah orang-orang kafir, apa akibat atas kekafiran mereka. Semua itu merupakan nasihat ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya nasihat ini tidak hanya penting bagi seorang yang sudah dewasa, tapi nasihat ini juga sangat penting bagi anak-anak. Ya, tentunya bagi anak-anak yang sudah bisa paham atas sebuah nasihat. Ya, tidaklah kita memberi nasihat kepada seorang bayi yang masih setahun usianya, ya dia sendiri belum paham apa yang kita ucapkan, apalagi isi nasihat kita. Tentunya kita ketika memberi nasihat kepada seorang anak, yaitu anak yang memang sudah memahami apa itu nasihat, maksud kita itu apa, tujuan kita itu apa. Demikian ikhwah. Makanya dalam masalah ini, ya, di antara uqubat, ya, hukuman, yaitu diberikan nasihat. Dia diberi nasihat dan pengarahan. Wahiyya tariqatun asasiyatun fit tarbiyati wat ta'limi la tastaghni anha. Ini merupakan cara, prinsip dasar dalam dunia pendidikan. Ya, tidak ada seorang pun yang terlepas, yang tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari ini semua. Artinya dia sangat membutuhkan. Ya, cara seperti ini cara yang sangat dibutuhkan. Prinsip dasar tarbawiyah, prinsip dasar pendidikan yang sangat dasar dan sangat diperlukan. Waqad salakal murabbiyul kabir ma'al atfali wal kibari. Dan cara seperti ini sudah ditempuh oleh seorang murabbi, seorang guru yang agung. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ya, dan ini beliau gunakan baik untuk anak-anak maupun orang yang sudah dewasa. Amma ma'al atfal, adapun beliau menggunakan cara ini di hadapan anak-anak, yaitu faqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulaman tatisu yadahu fi ta'am. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang anak kecil yang tangannya langsung mau mengambil sebuah makanan, ya, mau mengambil makanan. Kemudian faqala lahu, lantas Nabi berkata kepada dia, si anak ini, yu'allimuhu tariqatul akl, ya, dengan tujuan mengajarkan kepada dia
bagaimana cara makan. Ya, bagaimana cara makan. Di mana ikhwah ketika anak ini mau mengambil makanan, dalam satu riwayat disebutkan ka'annahu yudfa. Sepertinya dia didorong oleh sesuatu sehingga dia buru-buru mau mengambil makanan tersebut. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya memegang tangan tersebut. Ya, memegang tangan tersebut, dipegang oleh Rasulullah tangan tersebut sehingga anak ini tidak jadi mengambil makanan. Lantas apa maksudnya ikhwah? Tujuan Rasulullah SAW, tujuannya yaitu Rasulullah pun memberikan nasihat. Ya gulam, samillah. Hai anak, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Makanlah makanan yang ada di dekatmu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memegang tangan anak ini dan diberikan pengarahan. Kenapa beliau memegang tangannya dan mengapa beliau tidak ingin anak ini mengambil makanannya? Ternyata di situ ada adab-adabnya dalam mengambil makanan, yaitu sebelum mengambil ucapkan Bismillah. Makan pakai tangan kanan dan ambillah makanan yang ada di dekatmu. Demikian ikhwah rahimaniallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini seorang anak perlu diberi pengarahan. Ya. Perlu diberi pengarahan. Dan Rasulullah juga menjelaskan kenapa beliau pegang tangannya. Sesungguhnya setan itu ingin mengambil makanan ini. Ingin ikut makan bersama kita, kata Rasulullah. Jadi ketika itu melalui tangan anak ini, karena kalau seorang makan tanpa ucapan Bismillah, maka setan akan ikut makan bersama dia. Nah, setan menggunakan anak ini supaya dia bisa ikut makan, makanya dipegang Rasulullah SAW. Kata beliau, sesungguhnya yang aku pegang itu, sesungguhnya tanganku ini memegang tangan si setan dan tangan anak tersebut. Sesungguhnya tangan anak itu ada tangan setan. Demikian ikhwah. Ya, di sini intinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada anak tersebut. Wala yaqulanna ahadun inna hadhihi tariqah qallatut ta'thir ma'as sighar. Jangan ada yang mengatakan bahwasanya hal ini tidak bermanfaat untuk anak-anak. Ya, faqad jarrabtuha bi nafsi iddata marrat fa kana laha atyabul athar. Dan aku sudah mencobanya berkali-kali. Dan Masya Allah dia ada pengaruh terhadap pada diri si anak yang dinasihati. Wa qad taqaddama fi mawdu'it tahdhir min al-umurid dar qissatal waladil ladzi kana yasubbud din kaifa nasahtuhu wa qabilan nasha. Sebagaimana yang lalu ya di dalam ketika kita membahas masalah mengajarkan mewaspadai perkara-perkara yang berbahaya untuk anak-anak, di mana saat itu aku menceritakan tentang seorang anak yang mencela agama dan aku nasihati dia dan dia terima nasihat tersebut. Wa hadatsa marrah, suatu hari pernah kejadian, hinama kuntu sa'iran fi syari' ma ahadil muallimin, ketika aku sedang berjalan di jalan raya bersama salah seorang guru, fara'aina tiflan yabulu fi wasati syari', kami melihat ada seorang anak kecil kencing di tengah-tengah jalan. Kemudian fasaha bihi al-muallim, lantas si guru yang bersamaku itu dia pun teriak, wailak, nggak boleh, nah, begitu, ya, nggak boleh. Kalau bahasa letterheadnya, celaka kamu. Gitu. Bahasa kita, jangan, gitulah kira-kira kalau bahasa kita. La taf'al, jangan kamu lakukan. Celakalah kamu, jangan kamu lakukan.
Fadha'ara as-sabiyyu wa qata'a baulahu harab. Mendengar bentakan itu, si anak pun menghentikan kencingnya dan pergi. Dia takut, dia hentikan kencingnya dan pergi, lari. Karena dia lihat gurunya marah, ya, karena dia kencing di tengah jalan. Faqultu lidzalikal muallim. Akhirnya aku pun berkata kepada guru tersebut, laqad adha'ta alaina nusha. Kamu telah menutup kesempatan memberi nasihat pada diri kami, pada kami. Lidzalikal walad. Laqad adha'ta alaina nusha lidzalikal walad. Gara-gara kamu telah menutup pintu nasihat untuk anak itu. Faqala li, lantas si guru mengatakan, wa hal yajuzu an atrukal walada yabulu fi syari' amaman nas. Lantas berkata kepadaku si guru tersebut, apakah boleh aku membiarkan ada seorang anak kencing di tengah jalan di depan orang-orang ramai? Qultu la. Aku katakan kepadanya, ya tentu tidak. Ya, enggak boleh. Faqala al-muallim, lantas si guru berkata lagi, wa madza turidu an taf'ala ghayra dzalik? Terus maksud Anda apa? Apakah ada satu yang lain yang lebih bermanfaat? Qultu lahu, aku katakan kepadanya, utruk tifl hatta yantahi min baulih. Seharusnya yang kamu lakukan, biarkan dia kencing dulu. Biarkan dia selesai, ya, selesai. Setelah itu summa ud'uhu ilayya. Kemudian panggil dia kepadaku. Ata'arrafu alaihi. Aku ingin kenalan dengan dia. Summa aqul lahu, kemudian aku akan katakan kepadanya, ya bani, wahai anakku, inna hadhihi syawari' tariqun lil marrah. Kemudian aku akan katakan kepadanya, aku katakan kepadanya, wahai ananda, wahai anakku, ya, wahai anakku, ini jalan umum, tempat orang melintas, la yajuzu fihal baul, tidak boleh kencing di situ. Wa qariban minka kana dauratul miyah, sementara di dekatmu itu ada tempat penampungan air. Fahdar an ta'uda misla hadza fa anta waldun muhadzabun. Lain kali jangan lakukan seperti ini. Engkau adalah seorang anak yang baik. Nah, demikian. Arjulaka al-hidayah wa taufik. Aku berharap semoga Allah memberimu petunjuk dan taufiknya. Faqala li hadhi tariqah hakimatun mufidah. Kemudian si guru pun mengatakan, memberikan tanggapan, iya, sepertinya itulah cara yang terbaik untuk menasihati si anak. Dengan artian, ikhwah, ketika kita melihat anak kecil itu melakukan sebuah kesalahan seperti yang di kisah ini, dia kencing di tengah jalan, kita jangan teriak, kita jangan teriak sehingga dia takut, ya. Biarkan dia dulu. Kalau dia kencing, biarkan dia dulu. Demikian. Atau kalau dia melakukan seperti kita katakan, misalnya dia dia mencuri misalnya, ya, dia mencuri, kita tahu dia mencuri, jangan kita teriaki dia mencuri, kita tahu dia, biarkan dulu dan kita panggil, sini nak, demikian, baru kita nasihati, demikian ikhwah, ya. Atau mungkin dia memukul kawannya misalnya, ya, dipukulnya kawannya, kita lihat, ya, melihat dia, ya, kita panggil, kita nasihati. Itu akan lebih bermanfaat ketimbang kita teriak-teriaki, ikhwah. Nah, seperti guru ini, ya, ketika dia melihat anak ini kencing di tengah jalan, langsung dia teriaki, dan ini membuat si anak takut. Kalau dia sudah takut, dia akan lari. Kalau dia sudah lari, kita hilang kesempatan untuk memberikan dia nasihat. Ya, hilang kesempatan untuk memberikan nasihat. Karena ikhwah, nasihat ini, ikhwah, rahimunallah wa iyyakum, itu kalau diterima oleh seseorang, masya Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Sungguh apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang, itu lebih baik. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik, lebih berharga ketimbang unta merah.
Nah, kita melihat peluang seperti itu. Ketika kita lihat si anak sedang melakukan kesalahan, kita punya peluang. Terbuka pintu untuk memberinya nasihat. Kenapa? Karena dia sedang melakukan sebuah kesalahan dan dia pun tahu itu sebuah kesalahan. Mungkin karena dia kesesak, mungkin dikarenakan kita tidak tahu, mungkin dia sedang lalai, atau nggak tahu kita mengapa dia melakukan kesalahan itu. Demikian ikhwah, ya. Nah, jadi dia dipanggil dan diberi nasihat. Diberi nasihat, diberi pengarahan bahwasanya yang seperti ini tidak tepat, nah, yang seperti ini yang seperti ini keliru, demikian. Jadi bukan dibentak, diteriakin, akhirnya dia takut dan lari. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kata si muallim, si guru tadi itu sepertinya itu cara yang bagus, ya, lebih hakim, lebih bijak dalam memberikan nasihat. Faqultu lahu hadhi tariqatu murabbil insaniyati Muhammadin bin Abdullah SAW. Aku katakan, ini cara guru besar. Ini adalah cara yang seperti aku katakan tadi, itu adalah cara yang dilakukan seorang guru besar. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haddathtuhu bi qissatil Arabiyil masyhur allati ta'til an. Dan aku ceritakan kepadanya tentang kisah seorang Arab Badui yang kita sebutkan berikutnya. Demikian ikhwah. Jadi memberikan pengarahan, memberikan nasihat itu cara yang terbaik. Itu untuk anak kecil. Demikian juga halnya untuk orang dewasa. Amman nushu bal irsyadu ma'al balighin fa akbaru misali ala ta'thiriyah qissatul a'rabiyul atiyah. Adapun memberikan nasihat dan pengarahan kepada seorang yang sudah baligh, maka contoh yang paling jelas dan paling berpengaruh yaitu kisah seorang Arab Badui yang berikut ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, bainama nahnu fi masjidin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami bersama Rasulullah di masjid, idz jaa a'rabiyyun, tiba-tiba masuklah seorang Arab Badui. Arab Badui ini ikhwah Arab, orang Arab tapi yang tinggalnya di dusun. Kayak dikatakan Arab Badui. Ya kalau kita dusun di sini ya di pedalaman, ada demikian. Kalau orang Arab kan pedalamannya itu kalau kita kan pedalamannya biasanya hutan, ya itu pedalaman, kampung-kampung, di pedalaman kampung. Kalau di Arab kan kampung ya di padang pasir, ya pedalaman. Itu dikatakan orang Arab, orang Arab, ya Arab tapi Arabnya tinggal di pedalaman. Yang memang kurang pendidikan di sana. Ya, kurang mendengar ilmu di sana. Bahkan mungkin tidak ada kajian, tidak ada pengarahan di sana. Makanya orang Arab ini faqala yabulu fil masjid. Lantas ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui dan dia pun masuk ke masjid dan kencing di salah satu sudut masjid. Bayangkan ikhwah, Arab Badui kencing di salah satu sudut masjid. Mungkin ikhwah kalau mereka sudah terbiasa. Biasanya kan juga Arab Badui ini mereka nomaden, dia berpindah-pindah. Ya kalau dia kencing dalam kemahnya saja. Demikian. Karena apa? Mungkin 2-3 hari lagi dia akan pindah. Kemahnya itu akan dibuka, dibongkar, ya tinggallah tempat mereka kemah. Tinggal tinggal bekas-bekas dia pernah berkemah di sana. Demikian ikhwah. Ya, mungkin begitu kebiasaan orang Arab Badui begitu. Kencing dalam kemahnya misalnya, mungkin ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana dia masuk masjid dan kencing dalam masjid, ini kemungkinan besar seperti itu. Baik. Fasalla kemudian wa ashabu Rasulullah yusihuna bihi. Sahabat-sahabat Nabi pun akhirnya melihat ada seorang Arab Badui kencing di masjid, Masya Allah. Kencing di masjid.
Makanya ya marah para sahabat. Ya kita pun ikhwah, kalau ada orang tiba-tiba masuk masjid kita, kemudian dia gak usah masjid kita lah, masjid kita di situ, tiba-tiba ada seorang kencing di situ, wah mungkin mau kita tampari dia, misalnya begitu kan. Atau mungkin mau kita ya intinya kan kita pukuli bisa, ya. Kenapa kok orang ini nggak sopan banget gitu kencing dalam masjid? Apa dia nggak tahu aturan? Ya. Ya, jadi para sahabat pun ketika itu teriak, kok kencing di sana? Itu suatu hal yang lumrah. Ya, kita pun akan berbuat seperti itu, ikhwah. Ya, kenapa? Melihat ada orang yang kencing di dalam masjid. Ini ceritanya dia kencing dalam masjid. Makanya wajar kalau para sahabat itu akhirnya melihat Arab Badui yang kencing dalam masjid ini marah, ya teriak. Mah, kata sahabat. Mah, artinya utruk. Jangan, begitu. Kemudian faqala Rasulullah la tuzramuhu da'uhu, biarkan saja. Ya, biarkan saja dia kencing. Bayangkan ikhwah, ada orang Arab Badui masuk masjid kencing. Sahabat mengatakan, jangan kamu kencing di sana, sambil teriak-teriak. Rasul mengatakan, biarkan saja dulu. Ini kan suatu hal yang kontra antara sikap para sahabat yang melarang langsung si Arab Badui dengan Rasulullah SAW yang mengatakan udah biarkan dia. Kemudian la taqta'u baulahu, jangan kalian putuskan kencingnya. Yatrukus sahabata al-arabiyya yaqdi baulahu. Lantas sahabat pun akhirnya diam saja hingga si Arab Badui itu pun menyelesaikan kencingnya. Summa yada'u Rasulullah sallam al-Arab. Setelah selesai barulah Rasulullah panggil si Arab Badui ini. Ayo kemari. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada si Arab Badui, innal masjid la taslu syai' min baulin wa qadar minal bauli wal qadari. Sesungguhnya ini masjid tidak boleh dikencingi ataupun membuang kotoran dalam masjid. Innama hiya lidzikrillah. Masjid ini untuk zikir kepada Allah. Wassalah, dan salat, wa qiraatil Quran, dan bacaan Al-Quran. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi Rasulullah dengan tenang dipanggil Arab Badui itu, dengan tenang beliau memberikan nasihat. Sini. Perlulah dinasihati. Karena ikhwah mungkin Arab Badui ini nggak ngerti kalau masjid itu nggak boleh dikencingi. Dia orang jahil, ya. Dia seorang yang jahil. Dia nggak ngerti. Dia nggak tahu kalau nggak boleh kencing dalam masjid. Namanya juga orang Badui. Arab Badui. Demikian ikhwah. Jadi ketika itu para sahabat menteriaki dia sementara dia sedang kencing. Rasulullah mengatakan biarkan dia kencing. Demikian. Setelah itu baru Rasulullah memanggil, ini masjid tidak boleh dikencingi, tidak boleh ada kotoran yang dibuang ke masjid, gak dibolehkan. Masjid itu tempat berzikir kepada Allah, tempat sholat, demikian, dan tempat membaca Al-Quran. Jadi bukan tempat untuk dikencingi. Karena ini tempat harus jaga kebersihannya. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, kalau Rasulullah li ashabi, Nabi SAW berkata kepada sahabatnya, innama bu'ithtum mubasyirin. Sesungguhnya kalian itu diutus. Jadi setelah beliau memberikan nasihat kepada Arab Badui, ya, tidak boleh kencing di masjid. Masjid itu tempat baca Quran, tempat zikir kepada Allah, tempat sholat, ya, tidak boleh. Di samping itu juga Rasulullah menasihati sahabat. Jadi dua-dua nih dapat nasihat nih. Si Arab Badui yang kesalahannya merupakan dia kencing di masjid, udah diberikan pengarahan. Sahabat kesalahannya dia menteriaki si Arab Badui ketika dia kencing. Apa kata Rasulullah? Innama bu'ithtum mubasyirin. Kalian itu diutus Allah untuk memberi kabar gembira. Walam tab'atsu mu'assirin. Walam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu tidak diutus untuk membuat susah. Sabbu alaihi dalwan minal ma'. Lantas Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk ambil air dan seember, tuangkan air tersebut ke
ke tempat yang terkena air kencing. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian Al-A'rabi, lantas Arab Badui ini berkata, Allahumma arhamni wa Muhammad. Melihat bagaimana reaksi Rasulullah SAW dengan tenang, dengan bijak, dengan santun, dengan lemah lembut memberikan pengarahan kepada Arab Badui. Beda dengan para sahabat yang mereka membentak-bentak, ya. Demikian. Ini beda nih Rasulullah. Saking kagumnya dia dengan Rasulullah, ya, saking kagumnya dia dengan Rasulullah, dia pun berdoa. Ya, berdoa orang bodoh, ya, berdoa orang Arab Badui. Dia nggak ngerti bagaimana cara berdoa yang baik. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammad. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahada, dan jangan ada seorang pun selain kami yang kamu rahmati. Masya Allah. Jadi saking dia kagumnya dengan bagaimana Rasulullah memberi dia nasihat, saking simpatinya dia bagaimana cara Rasulullah SAW mengarahkan dia, dia pun berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain tidak usah. Nah, gitulah bahasa kita. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain tidak usah. Itu saking apa? Saking kagumnya dengan Rasulullah, ya. Dan dia tidak simpati dengan sikap para sahabat tadi. Lantas Rasulullah berkata, laqad hajjarta wasi'a. Kata Rasulullah, kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Karena apa, ikhwah? Rahmat Allah itu mencakup segalanya, ya. Rahmat Allah itu sangat luas. Jangan kamu sempitkan hanya untukku dan untuk dirimu saja. Ya, seolah Rasulullah mengatakan di sini, kamu kalau doa untuk semua, jangan hanya untuk saya dan untukmu saja. Nah, demikian ikhwah. Ini kan pengarahan lagi ikhwah. Ya. Jadi di sini bukan hanya satu pengarahan, tapi banyak poin-poin pengarahan di sini. Radhiyallahu anhum wa ardah. Demikianlah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Di sini juga para ulama dari kisah Arab Badui ini, masya Allah, banyak sekali faedah demi faedah yang bisa diambil, ya, yang bisa diambil faedahnya, seperti dilarangnya Rasulullah melarang para sahabat untuk menghentikan ataupun untuk melarang si Arab Badui itu kencing. Di antara hikmahnya kata para ulama, ya, supaya si Arab Badui ini kencingnya hanya di tempat tertentu saja. Karena kalau orang kencing dengan tenang, dia akan berada, air kencing itu akan mengenai tempat yang satu tempat saja. Tapi kalau dia dibentak-bentak, kemudian dia pun bingung nanti air kencingnya kemana-mana. Sehingga kalau dia dibiarkan tenang, maka air kencing itu hanya mengenai tempat yang terbatas. Dengan demikian mudah untuk dibersihkan, mudah untuk disirami. Coba kalau seandainya dia akhirnya nggak tenang, dia akhirnya kemana-mana dia kencing, air kencingnya muncrat kemana-mana, itu udah susah untuk dibersihkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu dia. Jadi terkadang ikhwah ketika kita melihat seorang anak, seorang itu melakukan kesalahan, lantas langsung kita tegur, terkadang itu nggak efektif juga, ya. Terkadang juga tidak efektif. Dibiarkan dahulu, ya. Nanti ketika ada kesempatan baru kita bicara bahwasanya ini suatu hal yang salah, ya, ini suatu hal yang salah. Apalagi seorang suami terhadap istrinya, apalagi seorang murid mau memberikan nasihat kepada gurunya yang salah. Ya, misalnya seorang guru dia pacaran dengan guru yang lain. Ini kan satu hal yang tidak dibolehkan dan si murid tahu itu sebuah kesalahan. Maka jangan ketika ketahuan si guru dua-duaan dengan guru perempuan yang lain lantas bapak melakukan kesalahan, bapak. Nah, tentu itu akan mempermalukan. Coba seandainya biar aja dulu, kemudian ada kesempatan ngobrol berdua, Pak, saya temui bapak begini-begini, bukankah ini satu hal yang dilarang dalam Islam? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Guru juga begitu kepada muridnya, ya. Guru juga begitu kepada muridnya. Kalau memang itu satu hal yang bisa didiamkan sejenak,
ya. Tidak bermudarat kalau didiamkan. Artinya didiamkan itu lebih besar manfaatnya, lebih kecil mudaratnya ketimbang dia dihentikan, maka biarkan dulu. Karena mungkin ada satu kejahatan atau kesalahan yang nggak bisa dibiarkan. Misalnya begini, ketika kita melihat seorang abang sedang mukul adiknya, kan nggak mungkin kita biarkan. Biarkan dulu sampai selesai dia, sampai puas dia mukuli adiknya, baru kita panggil begitu. Tentu kan tidak demikian, ya. Tentu tidak demikian. Atau ada seorang murid sedang memukuli murid yang lain, atau sedang membuli murid yang lain. Kita katakan, biar aja dulu. Nanti sudah selesai baru kita panggil. Jangan, ikhwah. Karena mudaratnya kalau dibiarkan lebih besar ketimbang dia di stop. Demikian ikhwah. Karena dia sedang menzolimi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, unsur akhaka zalim al madlum. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang menzolimi dan yang terzolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang terzolimi iyalah kita tolong. Lantas bagaimana dengan yang menzolimi? Masa kita tolong juga? Rasulullah mengatakan, kuffa anhu zulmahu. Kata Rasulullah, hentikan, larang, hambat kezaliman yang dia lakukan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sangkin dia ta'ajub dengan Nabi Islam Arab Badui ini, ya, Arab Badui ini mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahada. Itulah doanya, dan itu juga salah, ya. Jadi Arab Badui ini dua kali salah. Pertama kencing tadi, yang kedua ini doanya. Doa ini merupakan reaksi dari aksi Rasulullah yang sangat menarik simpati pada si Arab Badui ini, dan akhirnya dia berdoa. Ternyata doanya juga salah, ya. Dan Rasulullah nggak mengatakan, kamu salah, nggak. Kamu telah mengecilkan sesuatu yang luas. Coba, beliau nggak katakan, kamu salah itu doanya, nggak begitu doanya, nggak begitu, nggak seperti itu Rasulullah memperbaiki. Tapi kamu telah membuat sempit sesuatu yang luas. Nah, demikian, dikit maknanya, tapi di situ ada nasihat yang dalam. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, at-ta'bis. Ta'bis itu menunjukkan wajah yang tidak suka. Ini hukuman ikhlas. Menunjukkan wajah yang tidak suka. Yastati'ul muallimu ayya'basa fi wajhi tullabihi ahyanan. Mungkin seorang guru boleh menunjukkan wajah yang tidak senang di hadapan muridnya. Idza ra'a minhum fawdi liyuhafidhu 'ala nizamid dars wa hibatihi. Ya, apabila mereka terlihat melanggar peraturan sekolah dan tidak menghormatinya. Fadzalika khairun minat tasahuli ma'ahum awwalan. Dan itu tentunya itu lebih baik ketimbang dia menganggap mudah masalah ini. Hatta idza mastatu aqabahum. Sehingga ketika kita menunjukkan wajah yang enggak senang pada si murid yang telah melanggar, ya, yang telah yang telah membuat kekacauan, kemudian kalau dia sampai melanggar, kita bisa menghukumnya. Demikian ikhwah. Jadi kita seorang guru boleh menunjukkan wajah yang tak senang terhadap murid-murid, ya, terhadap murid-murid. Jadi dengan melihat wajah guru yang terlihat tak suka, murid-murid ataupun anak-anak kita bisa menilai bahwasanya kita sedang marah. Para sahabat juga demikian ikhwah. Terkadang beliau ketika marah beliau nggak bicara apapun, tapi terlihat dari wajah beliau bahwasanya beliau tidak suka dengan sikap seperti itu. Nah, para sahabat ketika melihat wajah Rasulullah itu terlihat tak suka, beliau sudah menghentikannya. Ya, langsung para sahabat menghentikan perbuatan tersebut karena melihat Rasulullah tak suka, dari wajahnya terkesan bahwasanya tak suka dengan perbuatan si sahabat tersebut. Yang ketiga, az-zajru. Zajru itu adalah bentakan, ya. Larangan larangan yang cukup tegas, larangan yang tegas.
kathiran ma yalja'ul murabbi ila zajri ahadit tullabi alladhi yaksiruna al-as'ilata lidya'id dars. Terkadang banyak kejadian di mana seorang guru sering membentak, sering melarang tegas salah seorang murid yang dilihat, yang disinyalir dia terlalu banyak bertanya, tujuannya untuk menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan pelajaran. Au yastakhifuna bil muallim, atau terlihat anak ini menganggap remeh gurunya. Au ghairu dzalika minal akhta'i allati yartakibuhal talib, ataupun kesalahan-kesalahan lainnya yang dilakukan oleh si murid. Fa idza ma zajarahu wa sahabihil muallim sakata wa jalasa bi adabin. Apabila si mudarris, apabila si guru menegasinya, apakah melarangnya dengan intonasi yang kuat, misalnya jangan, misalnya kamu jangan lakukan, misalnya. Jadi ada intonasi larangan di mana dari intonasinya itu jelas bahwasanya itu sebuah larangan yang tegas, ya, sehingga si murid dengan itu yang di sana itu jangan ngobrol lagi. Kalau enggak, bapak suruh ke depan, misalnya begitu. Kalau enggak mau diam, bapak suruh ke depan. Demikian. Atau misalnya lagi ujian, si guru menegaskan jangan ada yang nyontek. Kalau nyontek, bapak tarik kertasnya dan dia enggak boleh ujian bapak. Demikian. Itu sebuah ketegasan, ikhwah. Zajru, tegasan, larangan yang sangat tegas. Yang seperti ini penting, ikhwah, ya. Sehingga kalau si guru mengancam seperti itu atau memberikan tindakan seperti itu dan dia telah melakukannya, yang lain bisa berhati-hati. Demikian. Misalnya ya, si guru mengatakan, yang nyontek ketika ujian bapak tarik kertasnya dan dia nggak boleh ujian dengan bapak lagi. Silakan keluar ruangan. Ternyata ada yang coba-coba dilakukannya. Ketika si murid ada yang melakukannya, dia harus laksanakan aturannya itu. Dia tarik, dia usir tuh muridnya keluar. Nggak boleh lagi ujian. Nggak apa-apa dikorbankan satu orang murid yang memang melanggar peraturan yang sudah distegasi sejak awal. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran bagi murid-murid yang lain. Tuh, jangan sampai seperti itu. Kan itu artinya kalian yang lain jangan seperti itu. Yang coba-coba kena. Demikian. Itu namanya zajru, ikhwah, ya. Larangan yang dengan sikap yang tegas. Makanya kalau guru-guru ini bisa bersikap tegas dan dia laksanakan apa yang diomongkan, itu murid-murid bisa tenang, murid-murid bisa diam dan bisa duduk dengan adab. Wa hadhi tariqah istamala Rasulullah al-murabbi salawatullahi wassalamu alaihi hina ra'a rajulan yasuqu badanah. Cara seperti ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melihat seorang laki-laki yang sedang menggiring untanya, ya, sedang menggiring untanya. Faqala Rasulullah irkabha. Rasulullah katakan, kamu jangan seperti itu. Artinya, kenapa untamu cuman kamu tarik-tarik aja? Kamu naik unta, silakan naik unta. Ar-rajulu innaha budnah. Laki-laki ini mengatakan, dia ini, ya, ini adalah unta untuk budnah, untuk dikorbankan, ya. Kata Rasulullah, irkabha, udah kamu naiki. Demikian, ikhwah. Yarkabur rajul budnah yusayirun Nabi sallam wa na'lu fi unuqiha. Akhirnya laki-laki ini pun ketika ditegaskan Rasul, kamu naik, begitu, kamu kendarai itu unta. Setelah ditegaskan begitu, barulah laki-laki ini menaiki untanya, tidak berjalan kaki lagi. Ya lucu kan, dia punya unta tapi cuma dipegang saja tali kekangnya, tidak dinaiki. Ketika Rasulullah suruh dia naik untanya, dia nggak mau. Ketika Rasulullah sudah tegaskan, kamu naik, begitu, barulah dia naik ke atas untanya. Demikian, ikhwah. Sehingga laki-laki ini pun bisa berjalan bersama Rasulullah dan sendalnya diletakkannya di atas kedua di atas fi unuqiha, sendalnya diletakkan di leher si unta. Demikian, ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kaffu 'anil amal. Yang keempat yaitu menghentikan kegiatan. Misalnya nih,
ketika kita bicara, menjadikan penjelasan kepada anak-anak murid, begini-begini kita jelaskan, tiba-tiba ada yang bising di belakang misalnya. Ya karena umumnya yang bising itu di belakang, bukan depan kelas ya. Kemudian kita hentikan penjelasan, terdiam aja. Ini juga salah satu hukuman, ikhwah. Ya. Dan si anak yang dia tadinya ngobrol itu pasti tahu bahwasanya dia sedang ditegur. Walaupun tidak langsung si guru menegur, tapi guru hanya mendiamkan. Guru hanya menghentikan penjelasan. Guru hanya menghentikan kegiatan kelas sejenak. Ya. Tujuannya untuk menghentikan keributan ataupun obrolan yang ada di belakang lokal misalnya. Hina mayaral muallim ba'd at-tullab yatakallamuna fid darsi. Ketika seorang guru melihat ada murid-murid yang ngobrol di belakang kelas, fayatlubu minhum kaffu anil kalam bi sautin qawi, sehingga si guru ingin agar si murid tidak bicara dengan kuat, ya, tidak bicara dengan kuat sehingga mengganggu. Kemudian faqad talaba Rasulullah min syakhsin alladhi yajsha'u fi bi sautin qawin. Hal ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah itu melarang seorang yang sedang bersendawa, sendawanya kuat, begitu. Ya. Apa kata Rasulullah? Faqad talaba Rasulullah min syakhsin alladhi yajsha'u fi hadratihi. Nabi SAW berbicara, meminta kepada orang yang sendawanya kekuatan di dekat Nabi SAW. Apa kata beliau? Kuffa'anna jusha'ak. Artinya apa ya? Kufa'anna itu artinya suaranya tuh jangan, kamu pelankan suara sendawamu. Pelankan suara sendawamu. Jadi jangan, kan kita lagi bicara dengan yang lain, kita tiba-tiba ada suara sendawa kita begitu. Tentu ini suatu enggak punya adab, ikhwah. Makanya Rasulullah marah, kufa'anna yusha'ak. Pelankan sendawamu itu, demikian, karena memang nggak ada adab, ya kurang beradab kalau kita bersendawa seperti itu di hadapan orang ramai, apalagi di situ ada guru kita, apalagi ketika guru sedang mengajarkan pelajaran kita sendawa, begitu seperti unta. Tentu hal ini ya akan membuat keributan dan juga dan juga merusak suasana pelajaran. Demikian ikhwah rahimanallah. Dengan tegas Rasulullah mengatakan kuffa'anna jusha'ak. Pelankan ataupun jangan kamu suarakan sendawamu itu di hadapan kami. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah ya 4 hal, ya, masih ada sampai 11 poin terkait dengan beberapa hukuman yang berfaedah untuk si murid, dan insya Allah tidak ada dampak negatif pada hukuman yang berfaedah ini. Demikian ikhwah, itu saja kajian kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.